Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara yang lahir di tengah-tengah keluarga tidak mampu, Wulan memang harus dituntut untuk bertanggung jawab memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya. Betapa mulia cita-cita tersebut. 12 tahun silam, ketika Wulan memutuskan memilih pergi mengadu nasib ke Hong Kong, sesungguhnya bukanlah karena didasari panggilan hati nurani atas cita-cita luhur tersebut. Akan tetapi, keputusan itu diambil karena hanya semata-mata sebagai pelarian saja. Kesaksian ini dituturkan oleh wanita seorang BMI atau buruh migran Indonesia yang mengadu nasib di Hong Kong. Karena menolak dirujuk, sang suami pun tega mengguna-gunainya dengan ilmu gantung jodoh, dan akibatnya dia bisa menemukan jodohnya meski sudah lebih dari 11 tahun menjanda. Kondisi rumah tangga Wulan yang berbahagia menjadi berkebalikan. Secara mengejutkan, Wahab suaminya mengungkapkan jika dia akan menikah lagi dengan seorang janda dari desa sebelah. Wulan yang tidak bisa menerima keputusan sang suami, meski lahir dari keluarga melarat, namun Wulan tidak mau jika dimadu. Wulan pun lebih memilih bercerai jika harus dimadu. Padahal sudah memiliki seorang putra yang berusia 4 tahun. Setelah bercerai, Wulan mendaftarkan dirinya untuk bekerja di Hong Kong. Sebenarnya Wulan sudah ditawari oleh para perekrut tenaga kerja di luar negeri semenjak belum menikah dulu. Akan tetapi, Wulan masih ragu dan belum siap mental jika harus meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Namun kali ini, Wulan sudah bertekad bulat. Wulan harus rela meninggalkan Iwan, anaknya yang masih kecil, dan juga harus rela meninggalkan ayah ibunya yang mulai tua. Wulan merasa bersyukur karena di Hong Kong, Wulan dipekerjakan dalam keluarga yang sangat baik hati. Wulan pun merasa nyaman dan betah tinggal di sana. Bahkan selama 12 tahun menjadi TKI, Wulan tidak pernah berganti majikan. Setiap masa kontraknya habis, Wulan pun memperpanjangnya. Setiap masa cutinya sudah tentu Wulan harus pulang ke kampung halaman. Walaupun Wulan rindu pada orang tua, adik serta putranya, namun sejujurnya Wulan merasa takut untuk pulang. Ketakutannya tersebut tidak lain adalah karena Wahab, mantan suaminya. Walau telah lama berlalu, namun bayangan Wahab masih kerap muncul membayangi hari-harinya. Kehadiran sang mantan suami sangat mengusik keterangan Wulan. Wulan takut jika jatuh ke dalam pelukannya lagi dan harus merasakan sakit untuk yang kedua kalinya. Memang setelah bercerai dengannya, sama sekali Wulan tidak menyangka jika Wahab ingin rujuk kembali. Hal tersebut terjadi ketika Wulan pulang dari Hong Kong untuk pertama kalinya, tepatnya setelah 2 tahun bekerja di Hong Kong. "Kamu harus kembali menjadi istriku lagi, Wulan. Apapun alasan kamu, jika harus rujuk kembali. Kasihan Iwan jika tidak memiliki seorang ayah." Begitulah kata Wahab ketika membujuk Wulan. Wahab sengaja membawa nama Iwan agar hati Wulan tersentuh. Akan tetapi, Wulan sudah bersumpah untuk tidak menerima Wahab lagi. Cukup sudah pengkhianatan yang menyakitkan hatinya. Selain itu, Wulan juga beranggapan jika niat Wahab untuk kembali rujuk adalah hanya untuk memeloroti uang hasil kerjanya selama di luar negeri. "Kalau kamu tetap menolak untuk kembali rujuk, kamu akan merasakan sendiri akibatnya nanti. Ingat Wulan, aku ini laki-laki. Aku punya 1000 cara untuk membuatmu menderita seumur umur," ancam Wahab di hari berikutnya, tepatnya 3 hari sebelum Wulan kembali ke Hong Kong. Apapun yang dikatakan atau diancam Wahab tidak akan pernah membuatnya takut ataupun merasa iba. Bagi Wulan, Wahab adalah sampah masa lalu yang tidak perlu dikenang. Pada saat cuti kedua, kembali Wahab menemui Wulan. Seperti yang dulu, Wahab mengutarakan niatnya untuk mengajak rujuk kembali. Saat itu Wahab meyakinkan Wulan
jika Wahab telah berubah semenjak berpisah dengan janda yang menggodanya dulu. Wahab berjanji akan setia dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami. Hampir saja Wulan tergoda dengan bujuk rayu sang mantan suami. Wulan nyaris terjatuh kembali ke pelukan Wahab yang sebenarnya Wahab hanya membual saja. Namun Iwan yang tahu akan hal tersebut melarang ibunya. Iwan yang ketika itu sudah berusia 8 tahun. Seolah-olah Iwan bisa membaca niat busuk ayahnya. Anak tersebut menangis hampir sepanjang malam ketika Wulan menguraikan niatnya untuk rujuk tersebut. Padahal semula Wulan mengira jika Iwan akan senang atas keputusannya, dan atas alasan itulah akhirnya Wulan kembali menolak Wahab. Namun lagi-lagi Wahab melontarkan ancaman yang sama. Dengan penuh amarah, Wahab bersumpah akan membuat Wulan selalu memikirkannya, dan ternyata itu menjadi sebuah awal yang membuat Wulan sulit menemukan pendamping hidupnya. Setelah 12 tahun berlalu, apa yang diancam oleh Wahab sepertinya menghantui pikiran dan perasaannya. Di usianya yang sudah kepala 3, Wulan tentu saja menambahkan sentuhan dari seorang pria. Wulan tidak ingin menjadi omongan orang karena terus menjanda. Sayangnya, sudah ada beberapa lelaki yang mendekatinya, namun mereka selalu mundur tanpa sebab yang jelas. Terakhir adalah hubungannya dengan seorang pria yang bernama Anto, yang juga seorang TKI di Hong Kong. Perkenalannya dengan pria asal Malang, Jawa Timur itu awalnya biasa-biasa saja. Karena sering bertemu saat libur akhir pekan, tidak terasa pertemuan tersebut lambat laun menautkan perasaan cinta di antara mereka. Hubungan keduanya berjalan normal dan sangat mesra. Meski begitu, mereka saling menjaga diri. Mungkin karena sudah sama-sama dewasa dalam berpikir dan bersikap, sehingga mereka berdua bisa meredam hawa nafsu yang kerap bergejolak. Dan mereka pun mengucapkan sumpah setia. Namun anehnya, setiap kali ada keinginan untuk meminta agar dinikahi, bersamaan dengan hal itu, bayang-bayang Wahab selalu datang menghantui Wulan. Sosok Wahab selalu meneror dalam mimpinya. Yang lebih aneh lagi adalah dalam mimpi tersebut, Wahab selalu menyetubuhi Wulan dengan gairah yang sangat liar. Meski hanya di dalam mimpi, namun persetubuhan tersebut begitu dinikmati oleh Wulan, sehingga sangat membekas dalam ingatannya. Bahkan sering ada tanda merah di leher bekas ciuman. Sungguh kejadian di luar nalar akal manusia. Kejadian tersebut pun terus berulang, sehingga pada puncaknya membuat sikap Anton berubah. Rasa sayang lambat laun berubah, hingga tanpa sebab yang jelas Anton kemudian memutuskan hubungan kasih dengan Wulan. Anehnya, setelah putus dengan Anton, mimpi mesum dengan mantan suaminya pun tidak lagi singgah di dalam tidur Wulan. Dan bukan hanya dengan Anton saja, kejadian serupa juga terjadi pada saat Wulan berhubungan dengan beberapa lelaki sebelumnya. Wahab pasti muncul dalam mimpi dan memaksa melakukan hubungan suami istri. Dan hal aneh selalu terjadi, yaitu muncullah tanda merah di beberapa titik leher Wulan tepat setelah mengalami mimpi tersebut. Wulan berharap mimpi buruk tentang jodoh segera berakhir. Dan Wulan merasa senang ketika pulang cuti bertemu dengan seorang kawan di masa SMP dulu. Kisah asmara pun kembali terjalin dengan Pras yang juga seorang duda. Di dalam hubungan tersebut, Wulan benar-benar sangat berhati-hati. Wulan pun mampu melupakan Anton dan Wahab yang kemudian fokus pada hubungannya dengan Pras. Akan tetapi, sayangnya cinta itu tidak sempat dipupuk lebih. Karena Wulan harus kembali ke Hong Kong, Wulan pun hanya bisa menjalin kemesraan lewat video call saja. Rupanya jarak dan waktu tidak menyurutkan perasaan cinta mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, cinta mereka pun tumbuh dengan sangat subur. Hingga Wulan pun tidak bisa menahan hasratnya ingin segera menikah dengan Pras. Apakah kamu siap jika harus menikah dengan duda miskin seperti aku, Wulan?
Tanya Pras menyuruh agar Wulan kembali mempertimbangkan lagi keputusannya. Memang Pras bukanlah orang mampu. Pras harus bekerja serabutan demi mencukupi pengobatan ibunya yang sakit-sakitan. Mendengar kejujuran Pras, sungguh membuat Wulan terharu. Wulan pun semakin mantap menautkan tambatan hatinya. Wulan selalu berdoa, semoga Pras adalah jodoh terakhir yang kelak akan menuntunnya ke pintu surga. 2 tahun sudah berlalu. Wulan kembali ke tanah air untuk menjalani masa cuti, dan kepulangannya kali ini membawa niat suci untuk menikah dengan Pras. Pria yang dicintainya itu pun telah mengatur segalanya dengan baik. Pras pun telah mempersiapkan undangan dan merencanakan pesta resepsi yang sederhana namun meriah. Akan tetapi manusia hanya berencana dan Tuhanlah yang maha menentukan. 10 hari menjelang pesta pernikahan, Pras menghembuskan nafas terakhir. Lelaki tersebut meninggal akibat sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan. Sepeda motor yang dinaikinya tertabrak oleh sebuah truk tronton. Jasadnya pun hancur dan sulit dikenali lagi. Bisa dibayangkan bagaimana kesedihan Wulan atas tragedi tersebut. Kejadian aneh kembali dialami oleh Wulan tepat di malam ketiga kematian Pras. Di dalam tidurnya, Wulan pun kembali ditemui oleh Wahab. Di dalam mimpi itu, Wahab kembali mengajak bersetubuh dengan dahsyat dan Wulan pun tidak bisa menolaknya. Setelah selesai, Wahab pun berucap, "Wulan, akulah suamimu untuk selamanya. Siapapun lelaki yang berani mencoba menikahi kamu, maka dia akan musnah seperti Pras." Merasa takut jika Wahab kembali menemuinya setelah 7 hari kematian Pras, Wulan memutuskan untuk kembali melanjutkan kontrak kerja meski masih berduka. Wulan yakin jika kematian Pras ada campur tangan dari Wahab. Hal tersebut tercermin dari ucapan Wahab dalam mimpinya. Dan semenjak pernikahan dengan Pras gagal, Wulan sepertinya kehilangan gairah hidup. Cinta dalam hatinya seakan terkubur mati. Walau teman-teman BMI di Hong Kong menyebutnya cantik dan mengatakan kalau Wulan bisa dengan mudah menjerat lelaki manapun, akan tetapi kenyataannya berbeda. Kini hatinya sudah beku. Ketakutan kembali ke tanah air juga menjadi sisi tersendiri bagi Wulan. Wulan tidak ingin Wahab terus mencampuri kehidupannya. Di saat batinnya yang tersiksa, bertemulah Wulan dengan Niar. Dia bukan BMI, akan tetapi seorang gadis yang tengah liburan. Entah bagaimana, Wulan cepat akrab dan cepat dekat dengan Niar. Dari gadis yang berusia sekitar 20 tahunan itu, Wulan dikenalkan dengan Alan, yang tidak lain adalah kakak Niar sendiri. Ternyata Alan adalah seorang lulusan sebuah pondok pesantren. Tanpa sungkan dan ragu, Wulan pun menceritakan perjalanan asmara hidupnya pada Alan meski hanya lewat telepon saja. Karena merasa tergugah, Alan pun mencoba membantu kesulitan yang dialami Wulan. Dan karena merasa gangguan tersebut cukup berat, maka Alan pun memberikan sebuah amalan serta ritual yang harus dilakukan oleh Wulan. Kemudian disuruhnya Wulan untuk melakukan puasa sunnah setiap hari Kamis dan yang penting adalah membaca surat Al-Anfal ayat 63. Ayat tersebut harus dibaca sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardu. Terutama setelah selesai sholat isya harus dibaca 40 kali. Semenjak saat itu, Wulan merasa lebih nyaman dan tidak lagi merasa takut dengan Wahab. Kini setelah 12 tahun, Wulan dipertemukan dengan seorang lelaki yang sangat sayang padanya. Wulan pun mengakhiri perjalanan kerja sebagai BMI dan akan fokus menjalani kehidupan di kampung halamannya. Sebelum mengarah pada pekerjaan yang akan dijalaninya, Wulan lebih dulu fokus pada kelangsungan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Di satu sisi, Wulan selalu minta bantuan Alan dan Niar untuk membentengi dirinya dari hal buruk. Sementara itu, selama Wulan tinggal di kampung, tidak sekalipun Wahab menampakkan batang hidungnya. Seakan-akan Wahab lenyap bak ditelan bumi.
Dan semenjak Wulan memutuskan untuk menikah dengan lelaki pilihannya, teror mimpi buruk kehadiran Wahab juga tidak menghantuinya lagi. Wulan merasa bersyukur dan Wulan berharap kebahagiaan segera menghampirinya. Wulan selalu berdoa yang terbaik dalam kehidupannya mendatang. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.